Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membahas tentang derajat atau tingkatan niat. Sebagaimana kita ketahui, salah satu rukun sholat adalah niat, kesengajaan, kesadaran melakukan sholat. Niat kok ada derajatnya? Ya, derajat di sini bukan pangkat yang soal kemuliaan atau tidak mulia, tapi ada tingkatannya, tingkatan niat. Faslun utawi kila fasol an-niyatu utawi niat iku salah sudarojatin ono telu piro-piro derajat, pertingkatan. Ingka nati sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu wal fardiyatu. Ingkana lamun ono apa as-sholatu sholat iku fardhon sholat fardu wajaba moko wajib apa qasdul fi'li nuju niat ngelakoni napa sing diniataken waktu yaiku sholat. Wat ta'yinu lan to'ake wal fardiyatu lan nyebut kefarduane. Niat sholat mempunyai 3 derajat, yaitu yang pertama, bila keadaan sholat fardu, bila yang dilakukan itu sholat fardu, maka wajib bersengaja melakukan sholat yang pertama. Yang kedua, menentukan jenis sholatnya, wal fardiyatu lan menyebutkan kefarduannya. Jadi perlu tulis nih, aku nggak harus video. Pertama buatan apa-apa. Jadi sholat itu kalau yang dilakukan sholat fardu. Sholat fardu itu apa? 5 waktu itu. Maka yang harus kita niatkan, menyebut niatnya itu 3. Pertama, niat sholat fardu. Yang kedua, fardu ini ku jenenge nopo? Aku niat sholat asar. Lek sholat niat sholatnya kan memang sholat. Niat sholat, kedua nentokno jenenge waktune asar. Sing ketiga menyebutkan kefarduannya. Jadi saya niat sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Sholat karena memang sholatnya, tapi fardu asarnya harus disebutkan. Kalau asar, kalau zuhur ya zuhur, kalau isya ya isya. Nanti akan berbeda lagi kalau berjamaah. Kalau berjamaah harus disebut berjamaah makmuman. Jenis kedua, jika sholatnya wa ingkanat nafilatan mutlakon wajaba qasdul fi'li wa ingkanat nafilatan muaqqatatan. Yang kedua, jika sholatnya itu berupa sholat sunnah yang ada waktunya, sholat ada waktunya, auza tasababin utawa sholat sing anduweni sebab, wajaba maka wajib qasdul fi'li nuju utawa niat ngelakoni sholat wat ta'yinu lan nentokake jenenge sholat apa. Kalau sholatnya itu sholat sunnah tapi ada waktunya, dan kedua ada sebabnya. Sholat ada waktunya itu sholat ba'diyah, qobliyah itu nih. Waktunya kan melok itu duha ya waktunya itu. Kalau ada sebabnya, sholat karena apa ini, sholat apa itu, selingi gerhana, itu ada sebabnya. Maka
yang harus tingkatan niatnya itu dengan menyebut jenis sholatnya dan niat sholat. Kalau fardu tadi harus menyebutkan fardunya, fardu wajib karena Allah Ta'ala. Tapi kalau sunnah boleh tidak menyebut sunnahnya, gitu loh. Disebut boleh, ya boleh. Tapi andai kata ditinggal jadi usolli sunnatud duha lillahi ta'ala. Usolli ad-duha itu apa-apa. Usolli ba'diyatal asri lillahi ta'ala. Saya niat ba'diyah asar karena Allah Ta'ala. Tidak disebut sunnahnya tidak apa-apa. Disebut juga gak apa-apa. Nilainya sama. Jadi ini mempertegas pembedaan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini ada sholat sunnah yang dilakukan dalam waktu tertentu. Kalau duha kan dilakukan tidak setelah zuhur, tapi ini ada waktunya. Sembahyang qobliyah, ba'diyah itu mengikuti sholat waktunya ada. Ada sholat sunnah yang tidak terikat waktu, namanya sholat mutlak jenis ketiga ini. Wa ingkana celanamun ono opo sholat ikun nafilatan sholat sunnah mutlakotan tur mutlak. Mutlak itu lepas ya, tidak diikat waktu, kapanpun bisa dilakukan. Wajaba moko wajib qasdul fi'li nuju atau niat ngelakoni sholat. Aku niat sholat. Tok fakot tok. Fakot itu tok maknanya bloko saja. Jenis ketiga sholat sunnah yang tidak terikat waktu, tidak ditentukan waktunya. Itu namanya sholat mutlak. Kapan saja boleh dilakukan. Niatnya, saya niat sholat karena Allah Ta'ala. Menyebut sunnah juga boleh. Saya niat sholat sunnah mutlak karena Allah Ta'ala. Usolli sholatan lillahi ta'ala itu cukup. Sholat mutlak itu oleh Allah itu diberi menungso cek sholat sawayah-wayah gitu. Kenapa? Iya, disebut sunnah juga nggak apa-apa. Usolli sunatan lillahi ta'ala ya nggak apa-apa. Usolli tok aku niat sholat nggak apa-apa. Misalnya kita itu kan kadang-kadang kalau mau habis mandi itu biasanya sisan wudhu kan ya. Tapi wis mari sembahyang fardu wis mari timbangane wudhu gak lapo-lapo sholat. Jadi usolli barakaat sholat mutlak. Kenapa? Sebelum? Boleh. Pokoknya itu namanya sholat mutlak. Pokoknya sholat gak ada sebabnya, gak ditentukan waktunya, namanya sholat mutlak. Sholat itu kan berdoa. Ya gak apa-apa sholat mutlak itu sebagai sholat. Iya. Masih gak menyebut rokaat juga nggak apa-apa. Rokaat itu tidak disebut nggak apa-apa. Karena apa? Ya inilah hikmahnya ya, kita tidak diperintah menyebut rokaat itu. Karena apa? Kita ini bukan orang Arab, banyak orang nggak ngerti bahasa Arab. 4 rokaat disebut rokaataini. Dan anak praktek sholat itu kan kalau nggak ngerti maknanya kan usolli fardhul maghribi salah rokaataini. Padahal rokaataini kurang rokaat. Jadi makanya menyebut rokaat itu tidak diharuskan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Intinya kan kita niat sholat, gitu. Bukan mau senam. Ya, jadi tidak menyebut rokaat. Jadi kalau 3 ya, tingkatannya 3. Pertama sholat fardu. Yang kedua sholat sunnah, yang ketiga juga sholat sunnah.